Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia channel Jejak Sang Guru. Siang ini, alhamdulillah, saya sudah bersama dengan Mas Kar dari Jejak Sang Guru. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Kodam yang saya tahu, karena termasuk orang awam, jadi saya ingin menanyakan langsung kepada Mas Kar terkait dengan Kodam. Jadi yang saya dengar itu kan Kodam, ada orang bilang sesuatu yang ikut pada diri kita, atau apa namanya, ada jin yang ikut dengan kita, Mas Kar. Nah, kalau sebagai orang awam, saya sendiri kan terus terang kurang paham, Mas Kar. Jadi sebenarnya untuk Kodam itu apa sih, Mas Kar? Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dari Vicky ya. Jadi kita sebagai guru desa sudah Budi Sejati, yang saya juga akan menceritakan sesuai dengan pengalaman yang saya alami dan saya dapat langsung pengetahuan bukan dari orang lain ya. Nah, sepengetahuan saya masalah Kodam. Kodam itu adalah ada beberapa jenis ya. Dalam arti yang sama jenisnya adalah mungkin Kodam itu bisa masuk ke barang. Misalnya ada keris atau pusaka-pusaka lah katakan. Nah, terus ada juga Kodam. Itu kalau orang Jawa bilang namanya prewangan. Prewangan itu adalah belajar suatu ilmu, memanggil sesuatu yang akhirnya yang dipanggil itu mengikuti kalian. Tapi kalau masuk ke badan, Kodam itu menurut saya sih nggak ada. Cuman mengikuti bisa. Nah, karena Kodam itu ada bisa yang dicari, ada juga yang Kodam itu bisa mengikuti sendiri. Ya, itu yang setahu saya, pengalaman saya dapat itu ya. Nah, misalnya nih ada orang mempelajari sesuatu, entah itu ajian atau itu mantra atau dengan bacaan-bacaan ajian itu selalu ada bacaannya kan. Karena yang saya dapat sesuai yang pernah kita sampaikan kepada penggemar Jejak Sang Guru itu, ajian yang saya terima itu adalah ada 30 ajian. Banyak sekali. Nah, ajian ini memang pasti ada suatu bacaan. Nah, dari bacaan ini ternyata ada unsur memanggil sesuatu adalah yang nanti Kodam akan mengikuti kita dengan catatan dia cara menjalankan sempurna. Ya, kita akan ikut. Tapi dia hanya mendampingi kita, bukan kita ikut masuk ke dalam badan tunggal. Ya. Nah, kalau namanya kita barang masuk misalnya suatu empu dia misalnya dapat pesanan dari seorang raja, suruh bikin suatu keris misalnya. Nah, karena empu itu mempunyai suatu kekuatan dan diberikan suatu kelebihan, dia akan berusaha. Paling nggak itu bikin itu 40 hari ya untuk usahanya. Nah, itu setelah selesai semua, baru dia dengan cara dia bisa memanggil Kodam. Nah, Kodam ini menurut saya itu semacam sejenis jin ya, menurut saya. Jadi dia masuk. Nah, tergantung pesanan dari raja itu mau diberikan Kodam yang tingkat apa, atau untuk keselamatan, atau untuk rezeki, atau untuk macam-macam lah ya, sesuai dengan pemesan. Itu setelah terakhir bikin baru dipanggil masuklah Kodam. Tapi semua itu adalah Kodam itu kan menurut saya yang itu juga dari jin-jin itu yang masuk ke situ, yang ke pusaka itu gitu ya. Jadi itu yang saya dapat itu. Nah, kembali kepada orang tadi, ada Kodam itu yang dengan sendiri misalnya Vicky atau saudara kita, dia sering ziarah. Nah, ziarah pun itu harus hati-hati juga. Karena kalau kita ziarah misalnya kita paling nggak termasuk JSG. Kalau ziarah pasti akan menanyakan masa hidupnya beliau itu gimana dulunya. Misalnya orang itu dulu temperamen dan dia punya Kodam yang temperamen, otomatis akan ke bapak kita, otomatis. Tapi kalau dia memang masa hidupnya dan dia punya mempelajari suatu ilmu yang Kodamnya baik, ada yang baik ada enggak juga. Nah, itu kita akan ke bawah juga. Ada pengaruh juga. Ada pengaruh ya. Nah, makanya kita setiap berziarah kemana-mana itu akan kita selalu intinya berdoa. Tapi kita lihat juga, oh ini dulu masa hidupnya gimana? Kita tanya dulu.
Oh. Nah, gimana nanyanya dengan cara kita semasa hidupnya beliau itu kayak apa? Karena tujuan kita adalah untuk ketenangan, jangan sampai kita salah tempat. Betul. Nah, karena itu dengan sendirinya dia senang kan kita kirim doa, ikutin kita. Okay. Nah, alhamdulillah selama ini kita belum pernah dan jangan sampai kita diikutin hal-hal yang sifatnya itu panas, temperamen, itu ganasan dalam jalan itu enggak ya. Jadi itu kodam setahu saya adalah bisa dipelajari lewat ajian, lewat mantra, ya kan. Nah, terus juga bisa diberi sama seseorang, bisa. Nah, makanya kita belajar sesuatu, suruh baca sesuatu yang kita nanya kepada orang terus kita jeli ya. Ini untuk apa? Unsur baca ini itu unsur apa? Jangan sampai kita nyarinya A, akhirnya dapat yang B. Nah, itu yang nggak benar ya, sesuai dengan ini kita. Itu masalah kodam. Jadi kodam intinya adalah makhluk yang ngikutin kita karena kita minta, atau juga bisa ngikuti tapi karena kita nggak minta. Tapi kalau nggak minta, biasanya kita akan diberikan selalu yang baik untuk diri kita. Nah, itu pengalaman yang saya terima. Bukan kita mempelajari seperti itu ya, tapi saya diterima suatu jawaban seperti itu, masalah ilmu semacam itu. Jadi ada juga kodam, ada orang bilang kodam, tapi menurut saya bukan kodam. Misalnya pikir dulu nenek moyangnya ada orang pinter banyak, entah itu kepintaran dia di masalah pengobatan atau apa, itu biasanya akan turun ke salah satu keturunannya. Tapi umumnya yang saya tahu, yang sering saya pelajari itu, yang sering pengalaman saya lihat, itu belum tentu ke anaknya, bisa ke cucunya, bisa ke cicitnya. Misalnya suatu contoh, dari mulai Bundan ke Jawa, akhirnya apa? Turun sampai ke yang Pemban, padahal berapa generasi ke cicitnya kan gitu. Itu suatu. Nah, itu ada juga misalnya, kok anak ini kok ada sesuatu, padahal tidak pernah belajar apa-apa ya. Tapi kita lihat kok ada yang mendampingi. Nah, ternyata itu adalah memang dari punya nenek moyangnya turun ke cicitnya, cucunya atau cicitnya. Tapi kalau ke anaknya langsung jarang sekali saya. Biasanya turun biasanya kalau langsung ke cicit ya. Itu umumnya saya perhatiin itu pengalaman ya, pengalaman saya tepin seperti itu. Itulah kodam ya. Ini buat saya jadi menarik nih Mas Kar, karena ada tadi Mas Kar penjelasan kan kodam itu kita bisa cari ya, selama kita belajar dengan maksudnya kita tahu yang punya kodam itu apakah ini orang baik atau tidak. Betul. Berarti apa namanya, kita bisa cari kalau memang kita udah tahu siapa yang punya ini dulu ya. Betul. Kalau umpamanya kayak saya belajar sama yang ini yang temperamen, nanti bisa ke bawah dengan sendirinya. Makanya kita belajar sesuatu, kita yang paling bagus adalah kita cari pembimbingnya. Jangan ya belajar dari buku. Buku karena tidak ada bimbing loh, hati-hati itu ya. Kita tujuannya baik atau itu ada unsur yang tidak sesuai dengan pas yang kita cari. Justru nanti malah mulai dia. Ya apa ya, ada juga yang mengatakan bukan gila ya, karena stres itu banyak seperti itu. Dan seperti itu karena apa? Dia mencari apa yang diharapkan ternyata bukan, karena dia nggak tahu. Tapi karena dia pelajari, ternyata yang dapat justru malah bukan yang diharapkan. Itu malah jadi apa? Pikiran kita kacau. Nah, dengan pikiran stres oleh itu lama-lama ya orang bilang bisa gila kan gitu. Jadi yang saya dapatkan. Jadi kita perlu belajar sesuatu pembimbing yang profesional. Nah, itu masalah dosen. Nah, terus gini Mas Kar, kalau dari yang mungkin Mas Kar pelajari atau Mas Kar pahami terkait dengan kodam, sebenarnya manfaat untuk kita sendiri apa nih Mas? Kalau saya orang awam ya, kodam itu yang saya pelajari ini manfaatnya kira-kira seperti apa ya? Jadi gini, kalau masalah manfaat, masalah kodam, kembali ke kita. Jadi misalnya ada seorang mempelajari karena dia itu kerjanya di tengah hutan atau seorang militer misalnya, itu perlu ya, karena satu mungkin keselamatan. Terus ada juga untuk misalnya kita
jadi musuh milad kita itu kita nggak akan terdeteksi dia gitu ya. Itu bisa juga. Nah, kodam yang dipelajari itu dampaknya adalah ada. Karena apa? Sifatnya itu bukan murni dari Allah. Jadi kodam itu sifatnya kita minta. Misalnya kita belajar sesuatu, terus kita mempelajari, ternyata masuk kodam kita. Entah itu kodam misalnya kita kepengen rezeki lancar, terus bagaimana apa yang kita pelajari. Misalnya kalau di dalam ajian yang kita dapat itu adalah sewon itu rezeki itu ya. Ada itu yang namanya Sirwondo, itu bukan Sirwondo, apa namanya itu? Dari salah satu ajian yang memang kita ada ya. Iya, itu ada juga. Nah, terus habis itu, jadi semua kodam ini, maaf ya, sepaham saya, saya terima juga, karena saya nggak pernah belajar sama orang ya. Jadi kita itu belajar langsung dapat dari petunjuk langsung waktu itu. Nah, kodam ini suatu saat kita meninggal, kalau orang yang mempelajari kodam, kecuali yang bawaan dari keturunan yang beda lagi, itu beda. Itu biasanya akan ada dampaknya adalah pada saat kita harus sadar bahwa semua umat itu akan diciptakan dan kita akan kembali. Kita harus sadar itu. Nah, suatu saat kita kembali, saya yakin kenapa, dan saya pernah menghadapi berapa kali orang yang sudah sepuh, udah nggak bisa apa-apa, tapi malah sakit bertahun-tahun misalnya. Ternyata dia punya suatu pegangan, yaitu kodam tadi. Kan dia belum pernah belajar. Nah, paling tidak dia waktunya dipanggil, Allah tidak akan menerima, saya yakin. Kenapa? Waktu saya menciptakan kamu lahir dari rahim ibu, kamu murni, tidak ada apa-apa. Nah, pulang-pulang membahas sesuatu, otomatis Allah nggak menerima. Intinya adalah itu bersihkan dulu. Kalau kembali ke saya, ya harus sesuai dengan waktu lahir kamu bersih, ya kembali bersihkan gitu. Itu paham saya yang saya terima seperti itu. Ya. Saya pernah dengar beberapa cerita, memang ada orang yang udah sakit utara juga, ternyata memang sulit itu. Ya. Pada saat mau kembali ada aja. Mungkin Vicky pernah kan lihat kejadian-kejadian itu. Nah, akhirnya dia akan mencari seseorang. Nah, nyari itu pun ada juga yang mungkin gurunya udah meninggal. Dia kan bingung. Nah itu kalau ada kondisi seperti itu tuh, Pak. Nah, paling dia itu mencari yang misalnya kelasnya lebih tinggi daripada gurunya itu, ilmunya. Jadi guru waktu ngasih itu guru ibaratnya kelas 5, harus nyari yang kelas 6, itu baru bisa. Tapi kalau di bawah itu kayaknya agak sulit ya. Karena kemampuan dari yang ngasih itu lebih tinggi daripada yang akan mengobati. Itu pengalaman yang saya hadapi. Nah, kalau apa bedanya kodam nih Pak? Kodam sendiri, kalau saya pernah baca resensi ya. Apa bedanya kodam? Ada bau rekso, ada penewangan, terus dan hor itu, bisa jelaskan sedikit ya Pak? Kalau kita jangan masalah korin ya. Setiap orang lahir itu adalah ada yang dampingi, kan gitu. Nah, itu di luar dari orang, kalau orang bilang Jawa bilang yang mempelajari keilmuan adalah saudara empat ya. Nah, saudara empat itu nanti kita bahas lebih detail lagi, suatu saat kita bahas saudara empat yang tidak pernah lepas dari kata kita selama hidup. Nah, korin pun begitu. Karena korin itu udah bawaan. Nah, yang dimaksud korin tadi itu menurut saya yang saya terima, yang paham, yang saya terima itu adalah yaitu tadi, mungkin pada saat lahir dia akan nenek moyang itu mempunyai sesuatu apa dulu. Itu dengan sendirinya kan bisa dengan itu menurut saya ya. Jadi itu kalau dikatakan jin, saya juga belum terlalu ini ya, belum bisa menjelaskan sekarang ini, tapi kayak itu seperti itu. Kalau ada jin atau ada hubungannya juga. Iya, karena jin itu memang ada juga. Jin itu jahat, ada juga yang baik. Itu sebetulnya menurut dari kita juga gitu. Kembali ke kita. Nah, misalnya kita kembali pada rezeki, pada sesama umat, selalu berbuat baik, dia juga akan ganggu kita kok. Iya. Jin itu. Siapa bilang jin itu jahat? Belum tentu. Kalau menurut paham saya ya. Karena apa? Nah, dengan kita berbuat baik aja dia akan mengerti lah gitu.
ngertiin kita juga. Jadi kita akan jauh diganggu itu. Makanya tapi kalau kita nantang ya otomatis pasti ya Pak. jadi kita akan bentrokan gitu ya. Itu masalah itu tadi. Menurut paham saya adalah memang setiap orang lahir. Nah, suatu contoh gini, begitu anak lahir banyak yang mengatakan, wah ini dulu kok wajahnya persis nenek kita, kakek kita kan gitu ya. Kan sering orang mengatakan gitu. Itu salah satunya. Itu di luar dari saudara empat. Karena kita lahir dari yang itu adalah saudara empat ke bawah dan guru sejati. Nah, guru sejati. Nah, tugas kita adalah dulu suruh mencari saudara empat kayak apa, tugasnya apa, dan dia punya peran apa, dan guru sejati punya peran apa. Nah, itu mempelajari tidak cukup gampang ya. Dan itu perlu juga butuh seorang pembimbing yang profesional. Jangan sampai kita salah arah lagi. Betul. Karena apa? Setiap memberikan suatu ilmu pasti, wah ini baik-baik. Ternyata malah justru tidak sesuai dengan harapan. Karena kita yang kepengen penyabar jadi temperamen. Kan itu ya, bayangkan itu. Ya, itulah namanya Lin sama si Kodam sama prewangan. Prewangan itu nyambat. Jadi dia mempelajari sesuatu, dia punya pendamping yang si panjang cinta apa segala macam. Begitu dia dimintain bantuan orang, dia pasti akan panggil dan membantu. Suatu saat suatu contoh gini, pernah nggak lihat orang sakit dengan dipegang aja dia teriak? Pernah nggak? Nah, kayak gitu tuh. Itu berarti yang kerja bukan kitanya. Tapi pada suatu saat dia baru selesai pergi. Nah, termasuk kalau yang prewang mendamping kita yang murni, karena kita sering ziarah nggak minta sesuatu, hanya kirim doa, pasti ada yang ngikutin kita. Tekniknya baik biasanya. Nah, itu suatu saat tidak ada masalah yang sangat membahayakan, dia akan dengan sendiri turun tanpa dipanggil. Otomatis membantu kita ada selesai jalur ini. Jadi nggak ke bawah kita terus. Tapi kalau kita nyambat atau namanya kita prewangan apa kodam tadi itu ngikutin terus. Ngikutin terus ya. Nah, itu ngikutin terus. Tapi kalau yang namanya prewangan hanya pada saat dipanggil dia ikut membantu ngobatin orang. Terus ada juga yang kodam yang turunan tadi istilahnya. Itu dia hadir atau kita pas dapat secara langsung itu akan hadir pada saat kita dalam kondisi yang membahayakan. Nah, Mas Kar juga ada cerita terkait dengan pusaka ya. Ya. Ini kan di Indonesia ini budaya kita luas sekali. Salah satunya kalau hubungannya dengan malam satu suro nih, Mas Kar. Kalau malam satu suro kan biasanya ada orang-orang yang memandikan pusakanya tuh. Nah, kalau menurut Mas Kar sendiri itu apakah ada kodam yang masuk di dalam pusaka itu atau seperti apa? Ya, jadi bicara masalah kodam, kenapa selalu kata satu suro ya? Malam satu suro kalau di Budi Sejati itu hanya satu, memperingati adalah hari tahun baru Islam kan itu dia ditanya berdoa untuk bagi yang percaya dan mau dengan keyakinan kita yang berdoa untuk para leluhur, entah itu terutama orang tua kita yang sudah nggak ada, terus kita bersama dan termasuk ya tergantung lah ya, mau sampai ke leluhur kita yang lain-lain monggo silakan, tapi intinya kita hanya kirim doa untuk leluhur. Dan kenapa kita dalam satu Muharram kita di Jawa itu selalu dianggap itu bulan sakral ya, nggak boleh untuk ini. Memang itu mungkin secara Islam, agama Islam atau kita orang Muslim, kita sejarahnya. Para nabi ada pembantaian kalau salah itu. Nah itu jangan sampai pada bulan-bulan yang seperti itu dibikin senang-senang. Itu hanya sugesti dan pemahaman orang-orang Jawa ya. Jadi itulah yang saya terima sesuai dengan pengalaman saya, karena saya itu di mana-mana tempat kadang dikasih ini. Padahal kita tidak mempelajari itu cuman kita hanya dikasih diluruskan gitu.
Jangan sampai kita salah kaprah. Nah, gitu. itu. Nah ya. Nah, gitu. Terus kalau ini Pak, apa namanya? Kalau zaman sekarang ini kan ya kita sama-sama tahu lah Pak, bahwa kondisi sekarang kan berat sekali. Betul. Entah itu dunia pekerjaan, dunia usaha. Nah, Sebenarnya kodam itu pengaruh nggak Pak? Untuk umpamanya kehidupan seseorang lah. betul. Itu Nah, seperti apa Pak? ini kodam itu sebenarnya itu di luar dari itu ya kalau saya. Kodam itu karena apa yang mungkin ada dikatakan bahwa kita belajar apa namanya memanggil suatu mencari suatu kodam mendampingi kita, ada juga yang untuk mencari sesuatu misalnya kehidupan. Nah, maaf aja ya. Kita misalnya kayak susu itulah lagi sesuatu pemanis lah katakan. Nah, terus kalau kita mau nyari wah kita untuk supaya instan gitu ya, mungkin bisa nyari. Tapi semua itu ada dampaknya. Nah, kalau kita lebih baik penyerahan diri pada Allah, kita selalu menjalankan perintah Allah, tidak hanya menjalankan ibadahnya, tapi bagaimana pada sesama. Betul. Dengan hati tulus. Nah, bagaimana pikiran kita harus dikendalikan ini. Jadi kita melihat sesuatu yang harus kita bantu, kita bantu misalnya. Itu salah satunya memperlancar semuanya. Itu bukan salah saya. satu membuka pintu rezeki juga. Nah, itu setiap orang itu mesti punya ada suatu kodrat ya. Kodrat itu ibaratnya bisa diperkecil, tapi nggak bisa dihilangi. Tapi kalau takdir kita nyerah. Ya. Itu urusan Allah ya. Betul. Nah, dari kodrat ini hanya bisa perkecil karena setiap orang punya siap atau sebel atau siap itu harus diperkecil aja bisa. Jadi jangan sampai benar-benar kita apes lah katakan ya. Itu jangan sampai. Nah itu jadi kodrat bisa diperkecil ada cara. Ya. Nah untuk saat ini justru menjalankan seperti yang dulu agak sulit ya. Karena kondisi zaman sudah berbeda. Paling tidak kita punya keyakinan kuat. Kita berikan suatu doa-doanya, tapi mohon tetap sama Allah. Jadi kita nggak resiko, ya gitu. Berarti memang intinya kodam itu sendiri sebenarnya kita bisa pelajari ya Pak? Bisa. Selama kita belajar pada guru yang memang benar gitu. Benar. Supaya arahnya juga jangan sampai. Ya, jadi kita tidak akan menyinggung yang lain, sama-sama profesi yang bersama, yang sama kita itu. Mungkin semua orang itu yang dianggap baik monggo silakan. Jadi itu keyakinan kita Pak ya. Tapi kalau belajar benar kita harus belajar itu paling tidak lah ya yang proporsional. Jadi nggak ada risiko. Karena ada risiko pun kita akan tanggung jawab gitu loh. Itu aja. Karena apa? Nggak mungkin kita selama ini ya alhamdulillah aman-aman aja. Untuk anak-anak kita nggak ada masalah ya. Nah itu. Nah sahabat Budi Sejati. Sama-sama tadi kita dengarkan juga penjelasan dari Mas Kar mengenai kodam. Intinya kembali kepada kita bahwa semua itu terjadi atas izin dan pertolongan Allah. Selama kita belajar pada guru yang benar, maka akan ada hasil positif di balik apa yang kita dapat. Begitu Mas Kar? Betul. Nah kita ini intinya belajar adalah bagaimana kita itu antara pikiran media pembicaraan itu sama ini kita harus benar-benar satu. Kebanyakan orang sekarang hanya bisa ngomong, pikirin tapi ini beda. Ini itu mengendalikan ini adalah ini. Ya saya pernah sampaikan bahwa ibaratnya itu ada seperti delman. Kuda itu emosi, pikiran. Nah delman itu adalah ini yang mengendalikan. Ya. Tetap harus kita sinkronkan supaya jalannya jadi lurus. Betul, karena kita butuh yang baik kan ya, butuh yang benar, jalan yang benar lah gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Kar. Terima kasih. Demikian sahabat Budi Sejati dan pemirsa setia Jejak Sang Guru untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Budi Sejati. Iya, biar gak ini kelihatan apa? 19.
ada.